Buat yang tanya, teman-teman, hello, visa turis tidak bisa kerja di Australia. Not, oke. Hi again. Oke, aku sekarang mau jelasin tentang banyak banget pertanyaan teman-teman di sini. Kak, kalau ke Australia pakai visa apa? Kakak daftarnya pakai PT apa? Oke, one answer. I don't need like PT atau agent yang ngebawa aku ke sini. Terus caranya bisa kerja di Australia gimana? Gimana awalnya bisa kerja di Australia, Kak? Siapa tahu aku bisa ke sana. Oke, I don't have time to reply this all of the questions here. So, I make this video. I wanna share you how it works and what kind of visa that you can enter this country. But of course not now because segala visa kayaknya ditolak sekarang. Terus unless you are diplomat, I think, or ambassador, something like that. Aku mau jelasin apa aja visa yang bisa teman-teman dapatkan untuk bisa kerja di Australia gitu ya. Alright, terus cara dapat kerja di Australia. One, jadi student itu bisa kerja dan limitnya itu adalah 20 jam per week. Jadi kalau misalnya kalian student terus misalnya over dari 20 jam per week, perusahaannya kena denda, kamu juga nggak bisa kerja lagi karena government tahu semua itu terstruktur gitu loh. Lu nggak bisa bohong, nggak bisa ngakalin perusahaan, apalagi ngakalin government gitu ya. Student tuh siswa, mau kamu sekolah S1, S2, S3 atau college, itu tuh 20 jam per week. Kenapa 20 jam per week? Karena visa kamu student, visa kamu itu adalah mahasiswa atau siswa. Kamu niat ke Australia itu buat belajar, bukan buat kerja. Tapi Australia itu baik banget. Mereka tahu kalau misalnya kamu belajar terus kayak gitu, mereka ngasih kelonggaran nih buat siswa-siswa ini buat dapetin uang, tapi tanpa meninggalkan kewajiban utama tadi, belajar. Nah, sebelum kalian jadi siswa di Australia, kalian harus cek dulu apa sih kamu tuh eligible nggak sih, kampus apa yang gini gitu. Terus misalnya mau jadi student di Australia itu, kalian tuh harus dapat LOA dulu, of course. Terus fundingnya dari mana, atau dari orang tua kalian, atau dari beasiswa, atau dari terserah dari mana duitnya itu. Pokoknya kalian harus state ada di kampus Australia kayak gitu, kalian keterima kayak gitu. For your information, biaya hidup di sini tuh nggak murah gitu. Terus dan SPP-nya satu semester tuh around 1 semester 6 bulan ya di sini, kayak summer sama winter gitu. 20.000 Australian dollars. Jadi sekitar 200 juta per semester. Oke, clear ya. Terus nah itu syarat jadi siswa. Kalau kalian mau jadi siswa dan terus bisa kerja di Australia 20 jam per hour, so it's up to you. Yang kedua yaitu adalah student dependent visa. Student dependent visa itu misalnya suami istri atau gimana ya, partner itu yang salah satu tuh sekolah. Yang salah satu tuh sekolah, terus dia fokus sekolah, terus dia ngebawa partnernya, ngundang partnernya ke Australia kayak gitu. Itu bisa full time, unlimited, nggak ada batas berapapun jam kalian kerja, nggak bakal didenda karena kalian di sini nggak ngapa-ngapain selain nemenin partner kalian yang lagi sekolah itu. Nah di sini ada dua, partner kalian bisa full time, terus yang sekolah ini bisa 20 jam per week. Oke, clear ya. Terus seperti yang aku bilang kayak tadi, jadi student di sini susah. Terus ngundang keluarga di sini juga susah. Apa yang bikin susah? Yang pertama itu kalau misalnya kalian crazy rich gitu ya, misalnya kalian son of the king atau apa sih? Ya anak sultan lah gitu. You don't need to worry about money, so you don't need to work. You just study, you just go anywhere, like you know, you just enjoy the Australia. You don't need to worry about how much that you spend in here. So itu deh
sekolah lagi tuh mahal di sini. Jadi kalau mau bawa keluarga juga mikir-mikir, karena insurance kalian harus bayar asuransi kesehatan, karena Australia tidak menanggung kesehatan kalian. Dia juga tidak menerima orang-orang yang sakit-sakitan gitu loh, yang bisa membebani negara ini gitu. Kenapa kita harus diasuransikan? Karena kalau kita misalnya di sini sakit, siapa yang akan bayarin kita kalau bukan asuransi gitu. Itu tuh wajib masuk Australia. Kalian nggak bisa masuk Australia kalau nggak punya asuransi. For example, aku nggak tahu orang-orang masuk ke sini misalnya asuransinya yang murah atau yang apa. Cuman aku pakai Allianz, aku nggak di endorse atau nggak di apa. Cuman you need to pay. I pay like berapa ya, 60 for example. Nanti ada rinciannya gitu loh. Kamu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun you will stay in this country, they will count you how much it is. Semakin lama semakin mahal, apalagi kalian bawa anak for example. Just my advice, don't bring your child. Ya, jangan bawa anak dulu kalau uangnya belum cukup gitu. Karena ketika lu bawa anak itu harus sekolah kan di sini. Nah, kalau misalnya kalian nggak dibantu beasiswa atau you don't work for government here, you just start student, percayalah hidup di sini sulit banget, suffering, apalagi kalau nggak punya uang gitu kan. Soalnya buat nitipin anak ini, misalnya anak kita masih kecil gitu ya, bayi lah, terus itu harus dititipin, ada namanya daycare gitu loh, kayak childcare gitu loh. Jadi orang tuanya kerja, orang tuanya sekolah, anaknya itu harus keurus. Nggak bisa anak ditelantarin di sini tuh, nggak bisa. Kalian harus ngebawa dia ke childcare ya gitu. Terus dia bayarnya itu sekitar 120, which is 1.200.000 per hari. Bayangin, if you can afford that amount without any working, it's okay. Jadi kalau misalnya multiply by 30 days, itu like banyak banget. You need to wait, just wait. Kalau enggak, kalian akan suffering di negara ini bareng-bareng gitu. Dan I don't want to make it like it's not worth it if you living in the country and you feel like suffering. I don't choose that options. So, terus yang ketiga adalah working holiday visa. Working holiday visa itu aku udah jelasin di video sebelumnya. Mungkin kalian yang ada nonton video ini udah nonton previous video gitu. Gajinya berapa? 50 juta per bulan, 35 juta per bulan. Of course, working holiday visa itu kalian bisa working unlimited, tapi kalian harus mengikuti aturan Australia. Kayak kalian nggak bisa hidup di capital city ini, nggak bisa. Kalian nggak bisa hidup di Canberra kayak gitu. Mereka ada peraturan sendiri-sendiri gitu, ada limited aksesnya. Kalian harus tinggal di daerah pelosok, bantuin ini gitu. Kalau misalnya kalian hidup pakai visa ini di Melbourne, di Sydney, di Canberra, you can do something like that. Mereka ngundang kalian ke sini itu buat bantuin Australia farmnya, kayak di kandang sapinya, di peternakannya, di strawberry-nya, kebun cherry kayak gitu-gitu. They don't invited you to living in capital. Come on. Jadi working holiday visa itu kalian bisa earn money tapi ngikutin aturan. Dan itu aturannya jelas. Kalau kalian misalnya for example ya, 88 hari kalian harus di farm. So, if you came to Australia, you need to work for farm, not work in the capital city. Jadi, aku kadang aneh misalnya ada yang melanggar aturan tapi kok masih bisa. Memang kalian melanggar aturan, tapi Australia tuh tahu gitu kamu di Canberra gitu loh. Jadi kalau mereka daftar lagi kemungkinan gak bakal dapet, karena dia udah ngelanggar gitu loh, karena di sini udah jelas banget. Yang working holiday visa tadi harus berpindah-pindah. Jadi temen aku yang misalnya di Canberra, ada di Canberra tapi dia harus work for farm, di peternakan ayam, seperti teman-teman aku yang udah aku wawancarai kemarin. Di video selanjutnya mereka harus pindah ke state lain, harus pindah ke state lain, harus pindah ke state lain, kayak gitu-gitu. Working holiday visa tuh emang kayak gitu. You need to follow what the government wants. Kalau kalian udah dapatin working holiday visa, di invite sama Australia, terus kalian sekarepe dewe, itu kayak apa sih? Lo harus nurut lah intinya kalau di Australia itu. Terus yang keempat itu working visa. Ini sih yang agak sulit, karena ini untuk skill people. Jadi untuk yang
orang-orang yang berskill khusus, kayak misalnya dokter kayak gitu, yang dia tidak bisa mencari citizennya Australia sendiri, makanya dia menginvite orang lain dari negara lain buat di sini gitu. Itu working visa. Kadang mereka harus ngasih sponsor, makanya ini biasanya disebut sponsor visa kayak gitu-gitu. Jadi skill-skill yang khusus gitu. Aku tadi udah bilang ya kak, researcher yang kalian tuh spesifik gitu loh. Australia itu butuh kalian gitu. Misalnya kalian skillnya biasa aja, kayak aku gini kan biasa aja, kayaknya susah bakal dapat working visa ini, karena jarang banget orang yang mau menyponsori yang skillnya kayak standar gitu, makanya harus skill banget. Terus yang contoh gampangnya itu kayak gini, mereka bisa disponsori kalau mereka memberikan skill yang Australia nggak punya. Contoh gampang, temen aku tuh dapat permanent resident, penduduk tetap di sini, gara-gara suaminya itu bikin kimchi. Udah, that's all. Kayak nggak ada Australian bisa bikin kimchi kayak gitu loh. Jadi skill-skill kayak gitu yang bisa disponsori, oke? Terus oh iya, misalnya kalian Indonesia ya, apa ya skill ya Indonesia, misalnya bikin bakso, apa ya? Iya, nasi Padang, for example. Tuh, nggak ada orang Australia yang bisa bikin nasi Padang kayak gitu loh. Cuman the thing is, we don't have in Canberra ya. Kita nggak punya warung Padang gitu di sini. Sedangkan buat bikin restoran tuh susah banget di sini. Terus peraturannya tuh banyak banget, dan kayak daily gitu mereka testing makanan kita ini tuh rasanya gimana. Terus mereka ngobrak-ngabrik. Aku kan pernah tuh bantuin di restoran, kayak bukan di restoran, di take away gitu. Terus mereka itu masuk ke dapurnya langsung gitu, ngeliatin ada nggak ini yang expired dan tetap dijual, ada nggak yang bahan bakunya berkurang, ada nggak yang nggak sesuai standar, ada nggak yang melanggar aturan kayak gitu. Terus misalnya ya, kita tuh nggak bisa makan terlalu pedas, yang misalnya kan nasi Padang banyak lemaknya kayak gitu-gitu, tuh harus disesuaikan dengan lokal sini. Misalnya yang pedas-pedas gitu, kalau misalnya ada orang yang protes sama restoran itu tuh restorannya harus ngubah tingkat kepedasan itu, karena itu tuh bikin sakit perut, gini. Mereka harus menyesuaikan apa permintaan Australia di sini. Jadi kayak misalnya itu, that's why for having restaurant in Australia is like challenging, karena standarnya tuh tinggi banget. Untuk perlindungan warganya itu benar-benar ngelindungi banget. Jadi kayak I'm happy for living here. So partner visa ini biasanya ada orang Australia tuh yang menikah dengan non Australia. Jadi kayak misalnya for example Australia with Thailand gitu misalnya ya, atau Australian with Indonesian, something like that. Itu tuh partnernya bisa juga kerja, tapi itu nanti visanya kalau nggak salah partial permanen gitu loh. Jadi kayak masih on progress to become permanen, karena mereka ada reviewnya terus buat nikah sama Australian kayak gitu. Tapi mereka bisa kerja juga. Jadi misalnya kalian mau ya harus nikah atau nyari partner tunangan atau orang Australia gitu biar bisa kerja di Australia. Tapi it's not easy really, because government not going easy for that. Kayak mereka menyeleksi banget. Kayak misalnya kalian tiba-tiba kesini tanpa relationship, tanpa apa-apa, tiba-tiba minta visa, they will review your background gitu-gitu. Yang terakhir itu PR atau citizen. PR itu permanent resident ya, orang yang udah mendapatkan surat gitu untuk bisa tinggal di Australia selama-lama dia mau gitu. Itu permanent resident. Atau citizen yang udah Australia gitu automatically ya bisa daftar kerja di Australia. Visa turis tidak bisa kerja di Australia. Visa turis itu apa sih kak? Yang visa pelancong? Ini tadi ada yang nanya di YouTube aku, visa pelancong. Kak, visa pelancong bisa nggak kerja di Australia? Come on, dari namanya aja dia itu visa turis. So you need to be tourist here. You need to spend your money here. Dan perusahaan di sini sangat selektif sekali. Kita harus bayar pajak, kita harus bayar apapun. Jadi kalau perusahaan kan
Gak ada kayaknya orang turis visa kerja. Mungkin dia cash on hand, but it's like different case. Oke, dari 6 visa itu kakak siapin aja mana yang kakak sekiranya mampu. Oh ya, bahasa Inggris is like mandatory, like it's the first, kita itu hidup di negara berbahasa Inggris. Kita hidup di negara berbahasa Inggris, gimana kalau nggak bisa bahasanya, kayak gitu. Banyak yang tanya kayak gitu, kakak boleh les dulu bahasa Inggris, dimantepin dulu. Because kalau misalnya dia nge-review temen aku nggak bisa bahasa Inggris kak di Australia, it's like different things gitu loh. Nasib kalian beda-beda. Jadi kalau misalnya teman kalian nggak suffering, belum tentu kalian nggak suffering juga. Bisa-bisa kalian lebih sengsara gitu di sini karena nggak bisa bahasanya, kayak gitu-gitu. So, thank you for watching. Semoga teman-teman udah paham sama yang aku sampaikan. Bye.